Di situ mulai saya berontak dalam batin. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi dengan saya Luis Prasetyo. Di sini kita akan membahas tentang mualaf. Jadi mualaf ini katanya dia menjadi mualaf gara-gara nonton film Tuhan Yesus, guys. Seperti biasa dia menjadi bintang tamu di mualaf cerdas. Ngaji cerdas yang bintang tamunya nggak ada yang cerdas. Tapi ya cuman channelnya aja. Memang kalau ngeklaim itu gitu. Biasanya orang yang nggak ngerti apa-apa itu dengan pede mengaku bahwa dirinya cerdas. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu memang udah hukum alam psikologinya kayak gitu. Nah kita langsung aja denger videonya guys. Mari langsung kita bahas. Jadi saya juga ikut kegiatan muda-mudi di gereja. Di kegiatan gereja itu saya selalu ditunjuk sebagai pemain musik. Selain di gereja, di kampus saya juga sebagai ketua musik mahasiswa Nasrani. Dalam kegiatan organisasi gereja, mau nggak mau saya kan pasti akan menonton film dokumenter acara-acara besar di Kristen seperti Natal, terus Paskah. Nah di situ setiap saya nonton film Yesus disalib tuh, ini saya kayak perang batin. Kok bisa ya Tuhan disakitin? Kok mau ya Tuhan sampai dicambuk? Itu dalam hati nggak saya utarakan. Sampai ke depan beberapa waktu tahun lalu, saya suka cari tahu diam-diam. Apa sih agama yang sesungguhnya? Tuhan yang sebenarnya seperti apa? Kenapa Tuhan Yesus kok mau disakitin? Di situ mulai saya berontak dalam batin. Sampai saya cari tahu di Google, saya sempat dapat linknya Ustazah Irna Handono. Ya, dia di situ mengatakan bagaimana akhirnya dia tergoncang imannya ketika dia melihat masa Tuhan mau berkorban, masa Tuhan mau disiksa seperti itu untuk umatnya. Kemudian dia mencari jawabannya di mbah Google, ketemulah video dari Umi Irene Handono yang sebelumnya udah salah jalan duluan dan meninggalkan Kristus, dan kemudian dia mualaf. Dari perjalanan hidupnya kita tahu ya guys ya, bagaimana sebenarnya kehidupan kerohanian Kristennya dia sangat-sangat minim. Jadi nggak usah heran ketika dia pada akhirnya mencari jawaban ke mbah Google, tapi toh ujung-ujungnya dia nggak dapat jawaban yang tepat. Ya karena memang kalau menurut saya sih salah cari jawaban. Seandainya dia mencari tahu kepada orang yang berkompeten, cobalah kalau cari video kemudian ketemu video saya kah, video Pak Verbum Veritatis kah, ketemu videonya Mas Didit, atau ketemu video-video apologet yang benar gitu kan, itu pasti dia menemukan jawaban. Karena pertanyaannya simpel banget, masa Tuhan mau disiksa sama umatnya? Nah, kita harus tahu bahwa puncak dari penyelamatan Kristus Yesus itu adalah dalam pengorbanannya. Di dalam Kejadian 3 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi kalau teman-teman mengikuti semua video saya dari dulu sampai sekarang, di situ saya selalu membahas mengenai pengorbanan. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di situ Tuhan akan dan berencana untuk menyelamatkan manusia supaya manusia ini tidak mati selama-lamanya. Di dalam kejadian itu barang siapa memakan buah pengetahuan ini maka dia harus mati. Tetapi kenapa Adam dan Hawa tidak mati pada waktu itu? Jawabannya sederhana, karena Tuhan memberikan kurban binatang yang menggantikan kematian dari manusia. Jadi kalau kita lihat di ayat tadi kan, Tuhan kemudian membuat pakaian dari kulit binatang. Tentunya ketika membuat pakaian dari kulit binatang, di situ binatangnya dikurbankan terlebih dahulu. Sehingga yang harusnya Adam dan Hawa mati, tapi digantikan oleh kurban, yaitu binatang itu sendiri. Itulah alasan yang pertama.
Dalam Ayub 1 ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Di sini juga Ayub menggunakan sistem ini, di mana ketika anak-anaknya berpesta dan Ayub takut mereka jatuh dalam dosa, maka di situ Ayub memberikan kurban sejumlah anaknya yang ada. Supaya apa? Supaya dosa mereka diampuni, sehingga harusnya anak-anaknya yang mati, kemudian mereka tidak mati, karena di situ dikatakan kematian anak-anaknya karena dosa digantikan oleh binatang yang dipersembahkan oleh Ayub. Jadi sistem pengorbanan itu sudah ada sejak perjanjian lama, Adam dan Hawa, Ayub, dan masih ada banyak lagi. Bahkan di dalam imamat itu diatur dengan detail bagaimana tata cara orang memberikan penghapusan dosa. Dosanya supaya bisa dihapuskan dengan cara apa, itu sudah ada jelas. Di dalam Imamat 4 ayat 1-4, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan pada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapusan dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Di sini imam jika berbuat dosa itu pun diatur. Cara supaya dosa dari imam ini dihapuskan adalah dengan memberikan persembahan, memberikan kurban supaya dosa dari imam itu dihapuskan. Jadi jelas kalau kita melihat dari ini, sistem pengorbanan itu kemudian sudah mulai diatur dengan baik dalam imamat. Kalau sebelumnya di dalam Kejadian itu masih orang-orang tertentu, Abraham dan lain-lain memberikan kurban, tapi dalam imamat secara detail Musa sudah disuruh Tuhan untuk mengatur hal itu melalui hukum-hukum itu. Jadi intinya orang yang berdosa itu harus memberikan kurban. Ya, kurban ini kan binatang, tidak sempurna. Itu setiap tahun harus dikurbankan. Kemudian datanglah satu pribadi untuk menggenapi kurban ini. Dan pribadi inilah yang menyempurnakan sehingga kita sampai detik ini sudah tidak lagi memberikan kurban-kurban semacam itu di perjanjian baru. Tidak seperti perjanjian lama. Karena ada pribadi yang menggenapi dari kurban-kurban itu yang tidak sempurna, yaitu pengorbanan Kristus yang sempurna. Di dalam Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama dan setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan kurban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, yaitu Yesus ya, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada kurban bakaran, korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu berkata, sungguh aku datang, dalam kulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi di sini Yesus menyempurnakan pengorbanan perjanjian lama yang tidak sempurna. Dikorbankanlah Yesus di atas kayu salib untuk menggenapi, menyempurnakan semua kurban-kurban yang ada, sehingga satu kali saja pengorbanan Kristus bisa menebus dosa manusia sampai selama-lamanya. Inilah kenapa Yesus disalibkan. Ayat 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi kalau ditanya gini, loh
Kenapa cuman Yesus? Kenapa nggak yang lain? Berarti bisa aja dong saya yang dikorbankan. Nggak bisa. Perhatikan ya, di penyalipan ada 3 orang. Yang satu Yesus, yang 2 itu penjahat. Kenapa hanya Yesus yang diperkenan dan layak untuk menebus dosa manusia? Karena dia adalah manusia, tetapi dia adalah Tuhan yang sempurna, tak bercacat, tanpa dosa. Jadi syarat pengorbanan untuk menebus dosa manusia adalah harus tidak bercacat, sempurna, dan tidak berdosa. Dan itu hanya dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Karena semua manusia selain Yesus berdosa. Jadi kalau hanya Passion of the Christ, film itu membuat Anda mualaf, tentunya tanda-tanda yang besar selama ini Anda belajar apa tentang Kristen. Seharusnya ketika melihat film itu Anda akan menangis. Seharusnya Anda lah yang disalibkan di situ, yang dihukum dalam kekekalan. Tapi bersyukur karena kurban yang sempurna, dosa kita dihapuskan. Ya, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.